Pemirsa, seorang ibu muda di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya. Korban ditemukan di samping ketiga anaknya yang masih bayi dan balita dengan kondisi terdapat sejumlah luka di bagian tubuh, terutama di bagian kepala. Warga Dukuh Ngipik, Perumahan Gria Pesona Desa Kutoarjo, Pati, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan mayat seorang ibu muda di dalam rumahnya. Saat ditemukan, korban yang telah meregang nyawa tengah memeluk anaknya yang masih bayi. Sementara dua anaknya yang balita berusia 2 dan 4 tahun tengah memeluk tubuh korban. Korban bernama Budiati berusia 31 tahun. Ia pertama kali ditemukan oleh suaminya yang pulang ke rumah setelah bekerja selama beberapa hari di luar kota. Menurut sang suami, ia pulang ke rumah karena khawatir sang istri tak bisa dihubungi selama 2 hari. Mengetahui istri yang meninggal dunia di dalam rumah kontrakan, suami korban langsung keluar rumah dan meminta pertolongan kepada tetangga. Warga pun berbondong-bondong ke lokasi kejadian. Suka gosong-gosong di pipi lah warga sekitar, terus ke situ selang 5 menit warga ngubungi saya ke situ. Sepertinya ya pas saya ke situ memang sudah meninggal, dan posisi meninggal itu di depannya ada bayinya. Sementara itu, ketiga anak korban yang masih balita dibawa ke rumah sakit karena ketiganya dalam kondisi pucat dan dengan badan membiru akibat mengalami dehidrasi. Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara langsung mengevakuasi jenazah korban ke kamar mayat RSUD Suwondo Pati untuk dilakukan otopsi. Belum diketahui apa penyebab pasti kematian korban. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana kronologi kasus ibu yang meninggal dunia di pelukan ketiga anaknya di Pati, Jawa Tengah? Kita akan berbincang pemirsa dengan Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar. Selamat sore Pak. Informasi yang menyebutkan bahwa ternyata korban dibunuh oleh sang suami, apakah itu betul dan apa alasannya Pak? Ya, selamat sore. Jadi terkait penemuan mayat ibu muda yang meninggal dan di situ ditemukan ada anak-anaknya juga, itu kami menerima laporan itu di hari Rabu kemarin dan kemudian kita melaksanakan olah TKP dan serangkaian penyelidikan. Di situ kita juga memeriksa secara intensif terhadap suami atau pasangan korban, dan di sini kita menemukan fakta bahwa di minggu lalu atau di hari Jumat itu terjadi cekcok antara korban dengan si suaminya ini. Dalam cekcok ini suami atau pelaku melakukan pemukulan terhadap korban beberapa kali di area kepala korban. Hal ini menyebabkan terjadinya pendarahan di otak sesuai dengan hasil otopsi. Motifnya apa Pak sebenarnya? Karena di awal sempat dikatakan suaminya mengaku dan mengadu ke polisi, kemudian tiba-tiba sekarang ditetapkan menjadi tersangka pasangannya sendiri. Ya, jadi setelah kejadian penganiayaan itu, istrinya tidak langsung meninggal dunia, namun karena kondisi istri yang dalam keadaan pasca melahirkan dan juga dalam kondisi yang drop, tambah lagi dengan adanya luka-luka penganiayaan dari suaminya ini, sehingga menyebabkan kemudian si istri meninggal beberapa hari setelah terjadinya penganiayaan tersebut. Pak, setelah sang istri dipukuli, ditampar oleh suaminya di bagian kepala, istri mengalami pendarahan, suaminya tahu tidak istrinya itu dalam kondisi luka berat? Atau mungkin memang dia sengaja ingin menghabisi nyawa istrinya karena emosi? Ya, untuk latar belakangnya atau motifnya memang karena emosi, namun secara lebih mendalam akan kita kembangkan lagi untuk kesengajaan atau tidaknya dia meninggalkan dalam kondisi yang
Tapi seperti ini Pak Onkoseno, kami juga ingin tahu apakah penyebab pastinya karena pukulan langsung dari sang suami yang mengenai titik vital di bagian tubuh korban, sehingga mohon maaf ini secara perlahan kondisi korban makin drop dan akhirnya meninggal dunia, atau memang korban sedang sakit kemudian ditambah penganiayaan yang dilakukan oleh suami ini Pak? Penyebab kematiannya memang sudah kami yakinkan dan pastikan akibat pukulan di kepala. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pendarahan di otak. Ada niat tidak dari sang suami ini ingin membunuh istrinya, Pak, karena ada rasa cemburu tadi? Ya, rasa cemburu itu menyebabkan si suami emosi dan melakukan penganiayaan tersebut terhadap istrinya ini. Tapi suaminya mengatakan berniat tidak membunuh terhadap istrinya ketika ia emosi itu, Pak. Ini masih kita dalami terus ya. Baik, kan ada jarak 2 hari Pak. Dari sang suami melihat kondisi istri yang kritis, sempat terpikirkan untuk mengobati, membawa ke rumah sakit, atau dibiarkan saja di rumah? Apabila itu tidak. Dia hanya tetap di rumah itu saja. Kan kalau suami ini mengaku dia bekerja di luar kota, kemudian selama 2 hari tidak bisa menghubungi istrinya. Apakah selama 2 hari itu sang suami ini pergi meninggalkan rumah atau tetap berada di dalam rumah, Pak? Meninggalkan rumah. Artinya perginya luar kota dan tidak kembali. Baik, pengakuan dari tersangka Pak, apakah baru kali pertama melakukan penganiayaan atau sudah kerap KDRT terhadap pasangannya sendiri? Untuk hal ini dari hasil pemeriksaan beberapa saksi yang lain dan dari si pelaku sendiri menyatakan memang sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi juga cekcok yang kemudian disertai dengan penganiayaan. Nah, tersangka ini bagaimana dengan kondisi anaknya juga termasuk dengan anak korban, Pak? Kabarnya kan anaknya ditemukan dalam kondisi lemas juga. Ya, untuk anak-anaknya itu yang paling kecil masih dirawat di rumah sakit dan untuk yang 2 lainnya dirawat oleh kerabat korban. Baik, Pak Onkoseno mungkin bisa diuraikan lebih jelas sampai akhirnya kasus ini terbongkar. Apakah ada penyesalan, pengakuan dari sang suami, atau memang dari bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian? Ya, dari bukti-bukti yang kita kumpulkan dan kemudian dari keterangan pelaku sendiri menyampaikan bahwa di hari Jumat itu terjadi cekcok dan si pelaku memukuli kepala korban. Pelaku itu mengatakan bahwa sempat menghubungi korban namun tidak mendapatkan respon sehingga dia datang kembali ke rumah. Apakah memang selama 2 hari setelah menganiaya istrinya, meng-KDRT istrinya, ia berusaha untuk menghubungi sang istri yang dalam kondisi terluka parah itu, Pak? Ada dari pihak pelaku menghubungi korban di hari Rabu. Tapi pada saat sudah tidak ada respon, karena hal itu kemudian pelaku kembali ke rumah kontrakan korban. Tindakan keji ini Pak sebenarnya apakah dipicu oleh faktor ekonomi atau ada orang ketiga mungkin atau faktor lainnya Pak Onkoseno? Kami lihat saat ini motifnya karena si pelaku cemburu terhadap korban ya. Karena pada saat itu pelaku ingin melihat HP korban tapi korban menolak. Ancaman hukuman terhadap pelaku berapa lama Pak? Terancam dengan hukuman berapa lama? Pasal 38, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman di atas 5 tahun. Terima kasih banyak Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahari sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih, selamat sore.